pagi juga Mbak Jenny. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Gimana perasaannya pagi ini? Alhamdulillah hari ini dan hari-hari sebelumnya dan hari berikutnya semoga selalu senang, happy bersama anak-anak. Alhamdulillah. Semoga ya Mem ya. Amin. Ya, jadi ini kan kita mau ngobrol-ngobrol aja hari ini. Boleh Ya, Mbak Jenny. jadi kan besok kita akan melakukan supervisi. Ya, terus hari ini kita ngobrol-ngobrol aja rencana tentang kegiatan besok. Oh seperti itu. baik, boleh Mbak Ya, Jenny. ya, jadi ini nanti kita kan ini ada observasi kelas. Ya, jadi yang ini saya tanyakan besok akan mengajar apa? Oke, jadi baik. Besok itu waktunya saya untuk belajar di sentra alam. Ya. Jadi mulai sekarang saya sudah mempersiapkan segalanya, termasuk dalam kegiatan. Jadi untuk besok itu saya sudah menyiapkan 3 kegiatan untuk sentra alam. Yang pertama kegiatannya adalah bermain mengambil bola menggunakan berbagai media. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menuang air ke dalam gelas dan ke dalam botol. Kemudian yang ketiga kegiatannya adalah melukis air menggunakan media cat. Oh, jadi Begitu. ya, jadi besok itu rencananya Mem Dwi akan menyiapkan 3 kegiatan bermain. Nanti ya Betul. menuang air ke dalam Botol dan gelas. gelas, kemudian mengecat. Betul. Gitu. Dan satu lagi tadi Mengambil bola dengan Oke. berbagai alat. Seperti apa? Betul. Seperti itu. Jadi itu yang sudah dituangkan di PP ya, Mem? Iya betul, sudah siap. Siap. Baik, untuk besok itu tujuannya apa ya? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Mem? Oke, kalau untuk tujuan pembelajaran dari masing-masing sudah juga saya siapkan. Baik, dari tujuan pertama mengambil bola, jadi tujuannya adalah supaya anak mampu untuk mengambil bola dengan berbagai alat. Di sana sudah saya siapkan, anak mampu mengambil bola dengan penjepit, anak mampu mengambil bola memakai serok, kemudian anak mampu mengambil bola dengan sumpit. Kemudian di bagian yang menuang air, saya mempunyai tujuan pembelajaran yaitu anak mampu menuang ke dalam botol dan gelas bisa tanpa tumpah. Jadi supaya anak mampu menuangnya dengan baik. Betul. Kemudian yang di kegiatan yang ketiga saya membuat tujuan pembelajaran. Tujuannya yaitu supaya anak mampu untuk melukis air menggunakan cat. Betul. Jadi tadi aku berbagi dari satu kegiatan bermain kan tadi ada variasi ya Mem, ada berbeda. Iya. Tujuannya itu Jadi tujuannya memang untuk melatih anak-anak itu supaya mampu melaksanakan apa yang menjadi target pembelajaran saya. juga berdiferensiasi ya Mem. Betul, karena memang kan bagaimanapun juga anak-anak TK khususnya ya sekarang. Jadi kita buat beberapa mainan supaya anak bisa tidak bosan dan supaya dalam satu hari melakukan lebih dari satu kegiatan supaya anak-anak sesuai dengan keinginannya. Yang dipilih yang mana? Iya. Kan anak-anak seperti Iya, itu ya, supaya Mem. tidak memaksa anak nantinya harus belajar ini. Sepakat nah, ini nanti besok rencananya area pengembangan itu yang apa? Oke, jadi kalau untuk area pengembangannya yang jelas dari semua aspek pengennya dikembangkan. Jadi baik itu dari aspek nilai agama dan moral sudah masuk dalam pembukaan, termasuk doa dan sebagainya. Kemudian dari berbagai mainan ini sudah mencakup dari beberapa aspek literasi, kemudian STEM-nya juga masuk, kemudian dari kognitifnya juga masuk. Nah, karena itu kan sudah mencakup beberapa permainan. Kemudian dari sisi fisik motorik tadi sudah kita laksanakan juga, sebelumnya ada lempar tangkap bola. Jadi besok rencananya akan lempar Iya, bola. jadi untuk kegiatan awal ditambahkan untuk lempar tangkap bola. Jadi bisa mencakup semua aspek Iya, pengembangan ya. iya betul. Jadi bagaimanapun sebelum kita belajar, anak-anak harus disiapkan kondisi fisiknya melalui olahraga. Sepakat Mem. Baik. Kemudian strategi apa yang ingin Mem diterapkan untuk pembelajaran besok? Oke, jadi strateginya yang saya siapkan dengan anak-anak bermain di 3 tempat. Jadi saya harapannya anak-anak bisa belajar sesuai dengan keinginannya supaya bisa memilih
mainan mana yang dulu yang dia inginkan. Jadi tidak semua mainan guru yang mengarahkan. Ketika anak mau bermain, cukup mereka yang memilih saya mau di sini, saya mau di sini. Jadi bukan dari pihak guru yang mengarahkan. Jadi anak-anak di situ merdeka belajarnya masuk. Tidak dipaksa dari gurunya kamu harus di ini dulu sebagainya. Model pembelajarannya apa? Kalau untuk metode pembelajarannya kita menggunakan sentra. Iya. Sentra apa khususnya? Khususnya besok itu kita menggunakan sentra alam. Iya. Tadi strategi yang itu menggunakan model Sentra. Iya. Nah, Menteri dari kita kegiatan observasi kita besok, apa nih harapan Menteri dari kegiatan observasi yang kita lakukan? Oke, baik. Harapan saya sebagai pendidik, tentunya saya dengan seperti ini saya ingin meningkatkan kapasitas saya, profesionalisme saya sebagai seorang pendidik. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan pembelajaran dan pelayanan kepada peserta didik supaya nantinya pembelajaran khususnya kelas saya dan umumnya di lembaga ini berjalan dengan lancar. Jadi supaya setiap harinya selalu ada peningkatan, selalu ada hal-hal baru. Jadi supaya anak-anak terkesan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti itu Mem Jenny. Baik, jadi sepakat ya Mem. Jadi setiap hari ada hal baru sehingga anak-anak jadi senang untuk belajar. Tidak bosan dan setiap hari selalu ingin ke sekolah. Betul, itu yang utama. Oke. Bagaimana anak bisa merindukan sekolah setiap hari. Nah, ini tadi kita sudah selesai Mem, kita ngobrol-ngobrolnya untuk persiapan besok dan kita ngobrol hari ini nih ya. Apa yang Mem dapatkan untuk persiapan besok persiapan? Sebetulnya yang saya dapatkan banyak sekali ya kita ngobrol. Paling tidak misalkan saya punya kekurangan, dengan ngobrol seperti ini saya jadi teringat kembali apa-apa barangkali ada hal-hal yang belum maksimal, yang belum saya persiapkan. Karena belum dilaksanakan otomatis saya bisa memperbarui sedini mungkin. Jadi mengurangi adanya kesalahan dalam pembelajaran untuk esok hari. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih dengan adanya ngobrol-ngobrol seperti ini meminimalisir kesalahan saya besok untuk persiapan mungkin. Jadi supaya lebih matang mengingatkan kembali. Iya betul. Terima kasih Mem Dwi. Kita bertemu lagi besok setelah semoga apa yang harapkan dapat terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih Mem Jenny. Sampai ketemu besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mem Dwi. Selamat siang juga Mem Jenny. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat, happy, ceria dan gembira. Alhamdulillah. Tadi kita setelah observasi di kelas ya Mem, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah kita melakukan observasi. Boleh itu. sekali Mem Jadi Jenny. percakapan hari ini namanya pasca observasi Mem. Oh, Jadi begitu. ya, tujuannya adalah untuk kita merefleksikan kegiatan yang sudah kita lakukan tadi seperti itu. Jadi monggo boleh. Jadi kita ngobrol hari ini Mem Dwi berharap apa? Apa harapannya dari kita ngobrol hari ini? Harapannya setelah dengan ngobrol kali ini, telah melaksanakan kegiatan tadi, tentunya saya sebagai pendidik berharap saya nantinya bisa meningkatkan kemampuan saya dari segala hal, khususnya bisa meningkatkan kualitas saya sebagai pendidik dan juga pengelolaan pembelajaran di dalam kelas. Baik, sepakat. Jadi untuk meningkatkan kemampuan diri kita merefleksikan seperti itu ya Mem ya. Iya. Iya, baik.
baik, terima kasih. Nah, tadi kan saya juga sudah di kelasnya Mem Dwi, kita melakukan pengamatan bersama dan menurut Mem Dwi. Nah, bagaimana pembelajaran yang Mem Dwi lakukan tadi? Menurut Mem Dwi? Oke, menurut saya sendiri pembelajaran yang saya laksanakan tadi di kelas saya di TKA pada hari ini kan belajar di sentra alam. Dari beberapa segi ada ini, jadi dari segi pembelajarannya kalau untuk anak-anak sendiri saya mengamati anak-anak sangat enjoy, sangat senang, mereka sangat antusias sekali karena pembelajaran yang kita lakukan hari ini melalui kegiatan bermain. Akan tapi kalau dari diri saya sendiri, jadi pembelajaran kali ini sebetulnya berjalan dengan lancar. Akan tetapi karena saya sebagai pendidik dan juga sebagai manusia, tadi memang ada beberapa hal sedikit yang sempat tidak saya lakukan dengan maksimal, khususnya di kegiatan pembukaan. Tadi di situ untuk tema airnya saya membahasnya kurang terlalu mendalam, seperti itu. Kalau untuk yang lain-lainnya menurut saya tadi sudah berjalan sesuai dengan rencana awal. Jadi apa yang sudah direncanakan di RPP, kemudian yang kita obrolkan di pra-observasi kemarin sudah berjalan dengan baik. Nah, tadi Mem Dwi menyampaikan bahwa ada hal yang menurut Mem Dwi perlu ditingkatkan lagi. Tadi ini ya Mem yang di awal pembukaan itu seharusnya kemarin targetnya bahwa itu akan disampaikan. Ternyata hari ini ternyata sebetulnya gini, sudah sampaikan tapi kurang maksimal. Jadi saya tadi memang menyampaikannya kurang lebih dalam lagi, kurang spesifik. Mungkin itu di kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa dilebihkan lagi untuk membahas tentang kegiatan yang akan diajarkan pada hari tersebut gitu. Menurut Mem Dwi, mengapa kok itu bisa terjadi? Karena kembali lagi sebetulnya namanya sebuah rencana pengennya kita berjalan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan maksimal. Akan tetapi ketika kita namanya juga sebagai manusia, karena ya guru seprofesional apapun yang namanya lupa, jadi memang ini benar-benar karena lupa saya untuk mengupas secara mendalam. Jadi tadi saya akhirnya sempat agak blank juga karena memang ada beberapa anak yang di situ memang tadi membutuhkan perlakuan khusus. Karena konsentrasi saya terpecah kepada anak tersebut, otomatis itu terlewatkan seperti itu. Jadi saya sepakat. Tadi kan saya juga mengamati. Tadi ketika ada anak yang yang mungkin konsentrasinya akhirnya kan ke yang lain, asik terpecah konsentrasi saya. Terus akhirnya, tapi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Mem Dwi. Tadi ketika ada anak yang seperti itu, Mem Dwi langsung tanggap, jadi langsung dipegang seperti ini. Itu menurut saya sebuah sentuhan yang khusus yang memang anak itu butuhkan itu untuk mengembalikan konsentrasi anak. Betul. Itu sangat bagus menurut saya. Nah, Mem Dwi, tadi kan saya mengamati di saat Mem Dwi memberikan kegiatan bermain yang beragam, Mem Dwi sudah memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih seperti itu. Jadi di sini kan pembelajaran berdiferensiasi ya Mem seperti itu sangat bagus. Bagaimana menurut Mem Dwi? Gini, jadi memang pembelajarannya harus berdiferensiasi ya. Jadi kenapa saya juga menyiapkan beberapa alat permainan? Karena saya juga tidak ingin dalam satu hari hanya mengerjakan satu atau dua, dan itu misalkan disesuaikan dengan kemauan guru. Kenapa kita siapkan 3 atau bahkan bisa lebih juga? Karena kita melihat kapasitas siswanya berapa. Kemudian kita juga tidak mengarahkan anak untuk harus ke A dulu, B dulu, atau C dulu. Jadi itu kita serahkan kepada anak, kita kasih kebebasan mereka di mana dulu mereka akan bermain. Jadi dengan seperti itu anak-anak lebih enjoy ketika untuk bermain karena tidak disuruh-suruh oleh gurunya. Begitu. Iya, jadi istilahnya berpihak pada murid seperti itu ya. Jadi dengan diferensiasi tadi yang bermacam-macam, akhirnya bisa mewadahi anak, memfasilitasi untuk memilih tempat bermain sesuai dengan minatnya anak yang disenangi anak pada saat itu. Ya, sepakat. Saya sangat setuju sekali Mem Dwi. Nah, dari yang sudah dilakukan Mem Dwi tadi,
Mem Dwi sudah menyampaikan bahwa ada yang tercapai, kemudian ada yang mungkin masih perlu dikembangkan. Nah, hal baik apa dari pembelajaran yang Mem Dwi lakukan tadi yang perlu ditingkatkan lagi? Oke, yang perlu ditingkatkan lagi tentunya ada banyak hal, meskipun tadi sudah baik, tetapi itu pastinya setiap hari itu bukan yang terbaik. Ya, jadi setiap hari memang kita selalu harus ada peningkatan. Jadi beberapa banyak yang harus ditingkatkan lagi, khususnya utamanya kalau saya sendiri itu dalam hal pelayanan terhadap anak maupun alat permainan yang kita siapkan untuk anak. Jadi saya tidak ingin setiap hari ataupun nanti ketika AP-AP tersebut dipakai di kemudian hari. Jadi ketika anak masuk lagi, saya inginnya selalu ada hal-hal baru. Supaya apa? Supaya anak nanti ketika datang ke sekolah selalu ada yang baru. Jadi besok ketika mereka datang lagi ada hal yang baru lagi. Sehingga anak merasa penasaran untuk selalu rajin datang ke sekolah. Ya. Itu utamanya yang selalu ingin saya tingkatkan. Sepakat Mem Dwi, ini seperti yang sudah Dina sampaikan di pra observasi yang sudah kita lakukan, bahwa memang Mem Dwi itu tujuannya ingin anak itu merindukan sekolah dengan menyediakan kegiatan yang bermain. Betul, seperti itu. yeah. Terus saya sangat setuju sekali seperti itu. Nah, Mem Dwi, tadi kan saya juga mengamati ketika Mem Dwi itu menyediakan kegiatan bermain, mengamati anak-anak dan memberikan bantuan. Saya tadi melihat bahwa memang ada hal-hal yang sebenarnya bisa lebih dikembangkan lagi seperti itu. Tadi ketika Mem Dwi ada salah satu anak yang menuang air di botol, kemudian menuang langsung ke dalam gelas, akhirnya langsung ke dalam botolnya tadi. Ya. Kalau menurut saya, yang tadi Mem Dwi melakukan itu, menurut saya bagaimana jika Mem Dwi tetap membiarkan anak tadi, entah kita kan bukan rule ya tadi seperti ini, tapi ketika anak bereksplorasi, mungkin kita cukup mengamati saja. Mungkin untuk problem solvingnya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau Mem Dwi bagaimana? Kalau saya sebenarnya sangat setuju sekali seperti itu, karena bagaimanapun kita kan merdeka belajar. Harusnya memang kita memberikan kebebasan belajar kepada anak. Bagaimanapun caranya kita cukup mengamati. Akan tetapi tadi yang terjadi Mem Zeni ya, karena memang saya itu mungkin terjadi karena kebiasaan ya, karena kebiasaan. Makanya dari belajar seperti inilah kita bisa untuk evaluasi juga. Jadi nantinya kedepannya ketika ada seperti ini kita harus seperti apa. Nah seperti ini menurut saya tadi juga sebuah kesalahan yang harus dievaluasi untuk kedepannya. Ya karena bagaimanapun memang saya sebenarnya tahu anak itu diberi kebebasan untuk mengeksplor. Akan tapi karena kebiasaan dan habit saya, ada kalanya saya ingat tapi ada kalanya otomatis saya seperti itu. Tapi saya pada dasarnya sangat setuju dengan Mem Zeni. Kemudian dari ini tadi kan, Mem Dwi juga merasa kalau hal ini perlu ditingkatkan. Nah nanti untuk tindak lanjutnya nih bagaimana Mem dari apa yang kita lakukan hari ini? Yang pasti untuk tindak lanjutnya kita akan meningkatkan segalanya, baik itu dari administrasi, kemudian dari pembelajaran juga, terus juga rencana tindakan juga untuk kita memaksimalkan perhatian kita juga kepada anak-anak yang spesial, karena tadi ada anak-anak yang aktif juga. Bagaimanapun anak yang aktif tersebut supaya tetap mendapatkan perhatian dari gurunya. Meskipun saya sendiri di kelas, ketika anak yang lain mau mengikuti harapan saya sebagai guru, paling nggak seperti tadi, saya meskipun belum bisa berbicara kepada anak yang aktif tersebut, paling tidak saya sudah bisa memberikan berupa sentuhan. Jadi dengan sentuhan tersebut paling tidak anak merasa sudah mendapat perhatian. Nanti ketika anak yang lainnya sudah dalam keadaan kondusif, saya baru bicara masuk dengan anak yang aktif ini tadi seperti itu. Ya, jadi harapannya ya rencana tindak lanjutnya seperti itu Mem Dwi. Jadi nanti untuk jelasnya meningkatkan kemampuan di dalam ruang kelas, kemudian ke anak-anak yang spesial ini saya harus memberikan yang lebih lagi. Ya, itulah diferensiasinya ya Mem ya, seperti itu. Baik, wah hebat sekali Mem Dwi ya. Nah, untuk tindak lanjut ini nanti rencananya Mem Dwi ingin melibatkan siapa gitu untuk meminta, mungkin barangkali membutuhkan bantuan seperti itu. Betul, yang jelas kalau untuk rencana tindak lanjut tidak mungkin saya sendirian, karena bagaimanapun kita di lembaga itu bekerja sama dengan beberapa pihak,
yaitu rekan sejawat juga, kemudian saya juga melibatkan kepala sekolah, kemudian juga tentunya juga saya nanti akan dalam hal tertentu, misalkan anak yang spesial tadi, saya juga harus melibatkan orang tua murid. Jadi berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, dan tidak menutup kemungkinan berkolaborasi dengan wali murid. Seperti itu, sepakat Membudi. Nah, kita hari ini sudah ngobrol terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Bagaimana perasaan Dwi sekarang? Perasaannya setelah ini kan semacam berbagi ya, jadi saya selain itu juga merasa lega, lebih lega sebagai juga bahan evaluasi untuk saya pribadi, karena ketika tidak ada evaluasi dan seperti ini, barangkali saya lupakan kesalahan saya apa, tetapi ketika ada observasi, saya diingatkan kembali, saya menjadi tahu kelemahan saya, kemudian tadi apa yang terlewatkan, kemudian barangkali ada kelebihan yang perlu ditingkatkan, saya jadi mengetahui semuanya. Karena kita bisa sharing seperti ini. Betul, sepakat. Jadi berkolaborasi itu tadi ya, betul. Untuk saling mengingatkan dan mengevaluasi diri seperti itu. Sepakat memang ya. Baik, cukup untuk percakapan kita di pasca observasi ini. Saya sangat berterima kasih kepada Mem Dwi, dan semoga apa yang kita lakukan selama beberapa hari ini dapat membawa manfaat baik bagi saya pribadi dan juga Mem Dwi. Semoga kita dapat selalu melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak seperti itu. Terima kasih. Semangat. Sehat selalu, semangat Mem Dwi. Semangat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.